Di sini talent tersebut itu bertanya ke Dimas dan dia ngomong kayak gini, "Dim, kenapa lu masukin talent tambahan tapi nggak bilang-bilang sih? Kasur gua sempit banget coy," kata si talent tersebut. Nah, Dimas yang mendengar pertanyaan itu, ya dia bingung kayak, "Hah? Talent tambahan dari mana? Kan kalian cuma bertiga di sana." Halo Cak, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian? Sehat kan? Oke Cak, jadi di video kali ini aku akan kembali menemani kalian dengan sebuah cerita pengalaman horor dari warga Threads. Seperti yang kita tahu ya Cak, bahwa wahana rumah hantu itu adalah tempat permainan rumah hantu yang sebenarnya hantunya adalah manusia. Talentnya adalah manusia yang berperan sebagai hantu-hantu dengan berbagai macam jenis, ya kan? Ada hantunya kuntilanak, ada genderuwo, ada pocica dan lain sebagainya, masih banyak kan. Dan tugas mereka itu memang untuk menakut-nakuti para pengunjung supaya pengunjung itu bisa merasakan experience yang lebih mencengangkan, yang lebih menyeramkan, yang lebih mencekam gitu ya. Tapi gimana jadinya Cek kalau ternyata di antara talent-talent manusia ini ada satu talent tersembunyi yang ternyata dia adalah hantu sungguhan. So, kalau mau tahu gimana cerita lengkapnya, langsung saja kita mulai ke videonya. Let's go. Oke Cek, jadi cerita ini dialami oleh narasumber kita yang bernama Dimas yang bekerja sebagai freelance di wahana rumah hantu yang berada di daerah Jakarta. Dan wahana rumah hantu ini Cek cukup terkenal, cukup populer di kalangan masyarakat. Nah, di sana Dimas ini bekerja sebagai koordinator zona, yang mana koordinator zona ini tugasnya adalah memantau CCTV per zona dan juga menjaga para talent hantu dari keusilan para pengunjung. Ya mungkin kan kadang-kadang ada ya pengunjung yang saking dia tuh kagetnya gitu ya, mereka tuh suka refleks nendang, mukul, nonjok gitu kan. Jadi tugasnya Dimas ini adalah memantau apakah keadaan mereka ini baik-baik saja atau tidak gitu. Nah, selain itu Dimas juga bertugas untuk mengatur timing break. Jadi kalau dia merasa kayaknya nih para hantu-hantu kita capek nih gitu, kayaknya hantu-hantu kita butuh istirahat nih karena energinya terkuras kan, nakut-nakutin orang gitu. Nah, makanya dia koordinasi dengan mungkin dengan orang lapangan gitu kan, terus kayak ngasih tahu kayak, nih kita break dulu ya, kasihan nih hantu-hantunya capek gitu kan, biar mereka istirahat dulu. Nah, jadi biar para pengunjung itu nggak ada yang masuk ke wahana itu. Lalu zona yang dipegang sama Dimas ini bernama Bangsal Merah. Nah, di zona Bangsal Merah ini kalian harus ingat-ingat nih ya hanya ada 3 talent, hanya ada 3 orang talent ya, ingat-ingat. Nah, kita bahas dulu 3 talent ini apa aja. Talent yang pertama adalah satu orang suster ngesot. Nah, suster ngesot berarti dia ada di lantai, duduk sambil ngesot-ngesot ya kan, tugas dia. Nah, talent yang kedua ada satu orang dokter gila. Ya. Nah, talent yang terakhir adalah satu orang pasien. Nah, si pasien ini ya harus tidur-tiduran di atas branker. Branker itu adalah tempat tidur rumah sakit yang ada rodanya. Kalian tahu kan kalau ke rumah sakit kan ngelihat tempat tidur rumah sakit kan ada rodanya. Nah, itu namanya branker. Jadi mereka ini masing-masing role itu ada tempatnya masing-masing. Masuk ke hari ketiga event berlangsung, tepatnya di malam minggu, di mana pengunjungnya lagi rame-ramenya tiba-tiba talent pasien yang dari Bangsal Merah tadi itu manggil Dimas via HT dengan suara yang gemetar. Dia minta tolong Dimas untuk keluarin dia dari Bangsal Merah itu. Dia manggil Dimas kayak, "Dimas, aku minta tolong sama kamu. Tolong dong keluarin aku dari Bangsal Merah ini. Aku udah gak kuat." Dan ketika talent tersebut sudah dikeluarkan sama Dimas dari sana dan mereka mau menuju ke ruang istirahat, kalian tahu nggak? Ternyata muka si talent itu udah pucet banget mukanya pucet, terus dia keringetan seluruh badan sampai dia tuh mau muntah. Kenapa coba? Apa yang terjadi sama dia? Pasti kalian penasaran kan? Di sini talent tersebut itu bertanya ke Dimas dan dia ngomong kayak gini,
"Dim, kenapa lu masukin talent tambahan tapi nggak bilang-bilang sih? Kasur gua sempit banget coy," kata si talent tersebut. Nah, Dimas yang mendengar pertanyaan itu, ya dia bingung kayak, "Hah? Talent tambahan dari mana? Kan kalian cuma bertiga di sana dan gua nggak sama sekali menambahkan talent tambahan. Satu orang pun nggak ada sama sekali yang gua tambahin di situ. Jadi memang kalian cuma bertiga di situ," kata Dimas kan. Dan kalian tahu nggak? Aku merinding. Si talent pasien itu ngomong kayak gini, "Soalnya tadi gue lihat ada cewek rambut panjang yang lagi jongkok di bawah brengker gue dan dia megangin kaki gue terus," kata si talent itu. Jadi makanya dia kira ada talent tambahan itu karena dia melihat di bawah brengker dia tuh ada cewek rambut panjang yang lagi jongkok sambil megangin kaki dia, cuy. Makanya dia nanya, "Lu kok punya talent tambahan gak ngomong-ngomong sama gua?" Ya itu, dikira dia cewek rambut panjang itu talent tambahan dari Dimas. Padahal Dimas merasa gua gak nambahin talent sama sekali coy gitu. Nah, lu apa coba itu? Dimas yang merasa ada sesuatu yang ganjal, akhirnya dia menarik temennya, si talent pasien tersebut, untuk ikut dia ke ruang kontrol buat ngecek CCTV yang berada di zona bangsal tersebut. Dan ternyata setelah dicek, mereka melihat ke arah layar monitor. Mereka berdua merinding di sini. Aku juga ikut merinding. Di layar itu mereka melihat ada 4 talent. Terus Dimas bilang katanya di situ dia melihat ada sosok perempuan yang rambutnya itu panjang banget, cuy. Saking panjangnya rambut dia tuh sampai nyapu lantai. Sosok wanita tersebut itu memang lagi jongkok di bawah brengker, cuy. Dan kalian tahu nggak, si sosok hantu perempuan ini juga ikut nakut-nakutin pengunjung yang lewat di bangsal merah itu. Pantes, kata Dimas, aku denger dari tadi tuh jeritan yang paling kenceng itu ya dari zona bangsal merah ini. Ternyata kalian bayangin aja ya, hantu yang mereka kira itu manusia, ternyata yang nakut-nakutin mereka tuh bukan yang manusia, justru hantu beneran, cuy. Oke cuy, setelah dari kejadian itu, Dimas meminta security untuk standby dan juga ngecek langsung ke zona bangsal merah. Dan ketika sudah sampai di sana dan semua area dicek, ternyata di bawah kolong kasur brengker tersebut kosong. Tidak ada orang sama sekali. Dan katanya suasana di sana itu bener-bener hawanya beda. Suasana itu ya, itu kayak berasa dinginnya tuh dingin kebangetan, cuy. Beda dengan dingin di ruangan lain ya. Kalau di ruangan lain tuh dingin, cuman dinginnya tuh masih yang normal gitu ya. Tapi kalau di bangsal merah ini, dinginnya bener-bener beda. Dinginnya tuh kayak, pokoknya suasana hawa itu nggak enak lah gitu, cuy. Tapi ya, cuy, setelah dari kejadian itu, wahana rumah hantu tersebut itu tetap dijalani. Cuman ya, yang di bagian zona bangsal merah tadi ditutup sampai shiftnya kelar. Nah, karena sudah ditutup, akhirnya kan semua talent yang ada di bangsal merah itu keluar kan, dan mereka semua ganti baju. Dan ketika talent pasien sedang ganti baju ya, kalian tahu nggak? Dia mengeluh pergelangan kakinya kram, dan ketika celananya digulung, kalian tahu nggak, di pergelangan kaki dia ada bekas tangan, bukan bekas cakaran, tapi dia tuh kayak ada bekas memar biru yang pekat gitu, yang membentuk 5 jari yang seakan-akan kayak lagi menyengkram pergelangan kaki dia secara kuat, cuy. Kalian inget kan si hantu tadi, si cewek tadi tuh yang dia menyengkram kaki si talent pasien itu sampai biru? Nah itu ada bekas di pergelangan kakinya, cuy. Lalu katanya juga ya, 2 talent lainnya yang dokter gila sama suster ngesot tadi, mereka juga merasa bahwa kaki mereka tuh macam kayak berat, cuy. Beratnya tuh kayak mereka tuh lagi pakai celana jeans tapi kondisi basah. Nah, karena Dimas merasa kejadian ini bener-bener ganjal ya, akhirnya dia menginterogasi tim vendor wahananya. Dan dari sinilah ketemu jawabannya kenapa kejadian tersebut itu terjadi. Ternyata usut punya usut, demi menekan budget produksi, vendor wahana tersebut itu tidak membuat properti tiruan atau dummy, termasuk properti brengker atau tempat tidur rumah sakit yang ada rodanya tadi. Itu bukan properti buatan mereka sendiri. Kalian tahu nggak? Properti itu ya,
kondisinya tuh sudah karatan, dan mereka membeli tempat tidur tersebut itu dari rumah sakit yang entah dari zaman kapan sudah nggak kepake lagi. Kita nggak tahu tuh itu bekas tempat tidur bekas apa, ya kan, bekas dari siapa, apa mungkin ada kejadian apa, kan kita nggak tahu. Jadi bukan tempat wahananya yang angker, tapi lebih ke barang yang dianggap sebagai membawa penumpang gitu. Jadi kayak gara-gara si barang ini dia bawa makhluk yang mungkin adalah makhluk yang suka berdiam diri atau menempati si tempat tidur tersebut gitu. Ya, mungkin dia nggak terima kan, kayak kasur gue dibawa-bawa nih gitu kan, makanya dia ngikut. Nah, kata Dimas, di kalangan anak-anak event horor, mereka tuh punya pantangan, Kalau misalnya mereka merasa badan mereka nggak enak atau kayak berat gitu ya, pokoknya rasanya beda kayak ketika mereka baru mulai event, mereka itu tidak diperbolehkan untuk langsung pulang. Nah, Dimas mengikuti arahan tersebut. Jadi dia pada saat event itu selesai jam 2 pagi, dia tuh nggak langsung pulang, Dia nongkrong dulu di warkop katanya sampai jam 4 subuh. Nah, di saat dia merasa, oke, ini kayaknya aku udah enak nih badannya gitu kan, aku udah aman nih mau pulang, akhirnya dia baru pulang di jam 4 subuh itu. Ya dia berharap kayak semoga nggak ada yang ngikutin dia gitu sampai rumah. Setelah dia udah merasa enak, badannya merasa udah tenang gitu kan, dia pun pulang ke rumah, dan sampai di rumah dia langsung bersih-bersih tuh semua badan dia. Oke, di besok harinya setelah mereka mendapatkan persetujuan bersama dari para kru, vendor, dan pemilik yang berkepentingan, maka diputuskan di bagian zona bangsal merah tersebut itu ditutup seharian dengan alasan perbaikan props gitu. Padahal sih aslinya mereka tuh lagi berusaha untuk mencari atau memanggil orang pintar untuk membersihkan si zona bangsal merah itu tadi. Tapi ya cuma di bagian itu aja sih yang ditutup. Nah, di bagian lainnya tetap ada, tetap dibuka gitu. Jadi tetap pengunjung bisa masuk ke tempat-tempat yang diperbolehkan masuk. Oke, itu dia tadi adalah cerita dari Dimas yang mengalami pengalaman horor pada saat bekerja di sebuah wahana rumah hantu. Ya gimana ya, kita juga bingung ya, maksudnya gini loh, wahana rumah hantu kan tujuannya untuk hiburan ya, untuk sebagian orang kan tuh hiburan, cuman ya siapa sangka kan yang kita pikir talent-talentnya ya memang biasanya manusia gitu kan, yang hanya di make upin jadi hantu, dipakein wardrobe yang jadi hantu gitu, tapi ternyata ada satu hantu yang ngikut menakut-nakuti para pengunjung gitu, dan itu gara-gara ya properti yang digunakan itu bukan properti milik pribadi, tapi adalah properti yang entah dari kapan sudah lama nggak dipakai, dan ya bisa dikira-kira gitu itu karena mungkin ada penunggunya gitu, ada pemilik yang tidak terima karena tempatnya diambil atau dipindahkan ke tempat lain gitu. Jadi ya kalau kalian main ke wahana rumah hantu ya mungkin bisa dicek dulu pas ngedeket gitu kan, kayak bang, mbak, bentar, lu beneran manusia apa bukan nih gitu. Jadi kayak kita toel dulu nih, kalau bisa ditoel berarti manusia, tapi kalau nggak bisa ditoel hati-hati. Nggak, bercanda. Ya udah, segitu aja tuh video hari ini. Nakut-nakutin orang. Ya udah, segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku, dan juga jangan lupa untuk share juga ke kanca-kanca kalian supaya mereka tahu ada channelku di bumi ini. Dan buat kalian yang pengen membagikan pengalaman horor kalian apapun itu, kalian bisa share aja, langsung kirim ke email di bawah sini. Oke? Dan kalau misalkan kalian punya cerita singkat nih tentang pengalaman kalian, experience kalian pada saat masuk ke wahana rumah hantu, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar, aku pengen tahu. Oke? Ya udah, terima kasih buat kalian semua, dan kita ketemu lagi di next video. Oke, bye bye.